Bikin video itu 3 detik pertama itu sangat menentukan audiens kamu tuh mau nonton video kamu sampai habis atau enggak. Orang yang suka dateng buat makan nggak bayar malah dibayar. Nah kayak gitu. Kamu tuh mengerjakan hal yang kamu suka, passion kamu, terus dibayar lagi, bikin kenyang lagi kan. Personal brandingku lebih ceria lagi, lebih pecicilan gitu loh, yang suka ngedrama gitu ya, bikin drama kayak gitulah. Kalau misalkan mau cepet viral, cepet besar namanya, cepet jualannya itu ke TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola sobat muda mendunia. Hai sobat, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun sobat muda mendunia berada dan kapanpun sobat muda mendunia menonton video podcast ini. Kenalin, aku Andre dan teman aku. Hai, aku host cantik, ada April yang berisik tentunya dengan obrolan yang asik pastinya. Dimana lagi kalau bukan di podcast UMY Talk Season 3 Inspirasi Muda Mendunia. Wah, ini adalah momen yang paling kita tunggu-tunggu banget ya Andre ya. Banget. Iya, ada apa sih April ini biasanya hostnya itu antara aku aja atau kamu aja doang gitu. Iya, ada apa sih sebenarnya? Betul banget. Penasaran kan sobat muda mendunia kenapa akhirnya April dan Andre disatuin nih di studio kita tercinta ini? Iya. Kenapa? Jadi ini adalah special episode. Yes, UMY Talk yang ketiga, yang mana ini adalah episode ke-10. Nah, karena ini adalah special episode ya Andre ya. Iya, kita akhirnya nih ya, karena ini spesial kita nge-host berdua dan juga kita akan menghadirkan narasumber yang spesial juga. Iya dong, pastinya yang mana narasumber kita kali ini langsung aja kita spill. Ini adalah alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang pastinya sudah melalang buana, sudah bisa survive di dunia sosial media. Nah, maka dari itu sobat muda mendunia, pembahasan podcast kita kali ini adalah seputar sosial media. Yes, kalau gitu langsung aja makin penasaran gitu kan ya. Kalau gitu langsung aja kita kita sambut nih narasumber kita. Iya, kita panggil nih. Aduh, udah greget banget. Langsung aja, ini ada Mbak Gadis Rafida. Kak Gadis. Halo, boleh masuk nih Kak Gadis. Halo Kak Gadis. Halo. Selamat datang Kak Gadis. Selamat datang di podcast UMY Talk Season 3 yang pastinya sudah menyediakan waktunya ya Andre ya. Iya, betul banget. Wah, senang banget bisa diundang di sini. Dan ini kayak ruangannya keren banget ya guys. Yes. Ini pastinya bukan kali pertama Kak Gadis mengisi acara-acara di UMY, bukan? Betul. Tapi ini kali pertamanya aku ngisi podcast loh. Makanya ini spesial banget. Betul. Makanya ini spesial episode sobat. Jadi tapi Kak Gadis harus kenalan dulu dong ke sobat muda mendunia. Disapa dulu ya sobat muda mendunia. Dulu sobat-sobat kita ini. Boleh silakan dulu Kak Gadis. Langsung aja Kak Gadis. Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, selamat maghrib ya. Nanti 5 rakaat saya sebut semua ya nanti ya. Halo, kenalin aku Gadis Rafida, aku seorang konten kreator di Yogyakarta dan aku alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tuh, kira-kira program studi apa nih? Apa ya? Bisa tebak nggak kira-kira? Dari wajahnya sih, apa ya? Ilkom. Pengennya Ilkom ya, kayaknya aku mau kuliah lagi nih Ilkom nih. Kan konten kreator Ilkom nggak sih? Iya sih. Kebanyakan orang kayak gitu soalnya. Benar. Padahal kalau untuk menjadi konten kreator itu bisa dari jurusan mana aja. Dan aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris atau English Education Department. Tuh, sobat-sobat muda-mudia PBI, langsung aja sapa-sapa Kak Gadis di komentar. Ada alumni tercinta nih ya. Wow, yang sangat viral ya di UMY. Jadi Kak Gadis, ini kan kita mau bahas tentang sosial media nih ya. Betul. Yang mana sekarang tuh adalah era sosial media. Banget. Kayaknya siapa sih sekarang yang nggak pakai sosmed? Iya. Pada pakai dong ya, apalagi mahasiswa gitu ya. Pasti. Nah, tapi sebelum kita ke sana tuh kita tuh kepo banget yang namanya kesibukan Kak Gadis. Jadi kalau lihat di Instastory gitu ya, aduh banyak banget ya agendanya gitu. Alhamdulillah. Jadi kira-kira kesibukannya apa sih Kak sekarang?
Sekarang sibuknya ya gini-gini aja sebenarnya ya. Bikin fleksibel ya, Kak? konten, iya lebih fleksibel sih emang bikin konten, terus kita review-review, Oke. visit, terus tadi saya juga habis ngisi kuliah umum barusan banget. Wow. Makanya rapi Langsung ya, ya. langsung ala-ala ibu dosen begitu hari ini dari temanya. Iya, langsung jadi selain jadi content creator juga sering jadi pemateri ya Kak ya? Betul, sekarang emang Oke. lebih banyak konten kreator, terus pemateri, kadang juga MC, voice over gitu sih. Dan istri rumah tangga yang baik tentunya. Masya Jadi Allah. sudah nikah ya sobat Jadi nih. saya gadis yang tidak Iya, gadis gitu. Gadis yang bukan kretek. Iya. Bukan ting-ting juga ya. Permen ting-ting kali ya. Iya. Tapi mukanya masih gadis kok, tenang. Belia. Boleh, bisa remaja jompo. Ini gelar semua mahasiswa deh kayaknya itu. Nah itu kan tadi beberapa kesibukan Kak Gadis ya Kak. Nah tapi dari beberapa kesibukan itu salah satu yang menjadi fokus Kak Gadis itu misalnya fokus di social media gitu, fokus kontennya itu kemana gitu Kak, seperti apa? Oke, jadi kalau misalkan untuk fokus kontennya, aku sebenarnya lebih banyak ke food ya. Jadi Iya, sebenarnya awalnya itu aku berangkat sebagai foodies atau orang yang suka review makan, orang yang suka dateng buat makan, nggak bayar malah dibayar. Nah, kayak gitu. Jadi awalnya emang foodies, cuman memang itu di akun diskon di Jogja gitu. Iya. Jadi akan punya 2 akun nih, akun pribadi Iya. Gadis Rafida, Instagram dan TikTok. Salah satu lagi tuh diskon di Jogja. Nah, di akun diskon di Jogja ini aku memiliki personal branding sebagai Mbak Dis atau Mbak Diskon atau Mbak Gadis gitu. Nah, di situ Ternyata jadi saya punya banyak muka ya. Kalau dibilang muka 2 benar ya. lebih malah lebih. Betul, ya kan secara profesional ya. Yes, yes. Nah itu, jadi kalau misalkan di diskon di Jogja itu memang kebanyakan dari awal tuh berangkatnya dari foodies, review-review makanan gitu. Nah lama-lama karena diskon di Jogja ini brandingnya alhamdulillah berhasil, akhirnya kebawa juga ke akun pribadiku di Gadis Oke. Rafida. Oke. Nah di situ baru deh mulai lifestyle-nya masuk, OOTD masuk gitu. Akhirnya sekarang gado-gado ya. Iya, semuanya diembat ya Kak ya. Semuanya pokoknya yang cuan hayu Iya, gitu. Kenapa Siap. tidak? Iya dong, sponsor masuk. Yang penting halal ya kan. Iya Ini dong. belum ada Betul. nih, ayo yang mau sponsorin di meja-meja Iya. ini ya kan. Semoga UMY Tirta nggak sih abis ini? Ayo UMY Tirta. UMY Boga Bisa sih. loh, UMY Boga yuk. Atau Cafe 1912. Nah, kasih kopi nih kayak cocok ya. Cocok banget sih. Abis ini langsung ya yang udah ke-mention tadi ya. Iya, yuk tap ini yuk. Benar. Cheers. Nah. Nah, tapi Kak Gadis ada nggak sih kayak Kak Gadis kan berawal dari foodies nih sebelumnya. Tapi sebelumnya Kak Gadis punya nggak sih tokoh atau sosok inspirasi gitu atau role model yang Kak Gadis jadikan itu sebagai inspirasi sebelumnya? Oke, jadi Yes. emang sebelumnya emang suka nonton YouTube ya kan. Sebelum Iya. ada Oke. TikTok yang short video tuh kita nontonnya yang long ya Iya, di YouTube. Itu benar. aku seneng banget sama reviewnya Ria SW. Dia kan juga kayak makan-makan Oke, terus bener-bener. mana-mana, Iya, explore betul. banget, traveling. Nah Yes. itu aku seneng banget seperti itu dan memang jiwa aku jual liar gitu Iya, ya. walau Jadi pengennya tuh kayak traveling, Oke. jalan-jalan, tapi duitnya belum ada. Jadi ya udah Betul. kita travel di food dulu gitu Betul, waktu itu iya. ceritanya. Jadi kayaknya seru juga ya, kayak kamu tuh mengerjakan hal yang kamu suka, passion kamu, Oke. terus dibayar lagi, Benar. bikin kenyang lagi kan. Benar. Makanya dari situ terus kayak gimana ya caranya? Oh ternyata bisa nih via Instagram. Oke. Karena fun fact-nya waktu itu aku juga sempat bikin YouTube sih sebenarnya, tapi tidak survive karena Oke. prosesnya panjang banget ya. Oh, untuk kalau di YouTube YouTube tuh berbeda ya Kak ya? beda dan lebih kompleks lah ya. Banyak banget hal yang harus diperhatikan gitu. Oke. Nah, berarti Kak Gadis nih main apa aja sih sosmed nih Kak? TikTok, Instagram, Instagram sama YouTube juga ada sih. YouTube juga ada. Oke, ada langsung YouTube juga. 3 komponennya dipakai semua ya Kak. Tapi Yes. yang paling sering dipakai itu yang mana? Maksudnya- Sebenarnya yang intens banget itu malah di Instagram ya. Kalau followers tuh emang banyaknya di TikTok. Oke. Followersnya banyak di TikTok. Cuman kalau untuk intens daily gitu emang di Instagram. Instagram sih. ya, Karena Kak? kan ada story itu ya. bener-bener. Gitu. Itu. Nah, gimana sih Kak tanggapannya tentang era sosial media sekarang? Karena apa sekarang sosial media, promosi apa-apa di sosial media. Betul. Nah, itu kita sebagai mahasiswa itu harus gimana? Tapi tanggapannya dulu Kak Gadis gimana tuh? Oh bagus banget Iya. ya kan, itu ngasih kerja saya.
Walaupun Iya, beda iya, iya. jurusan gitu ya, Kak, ya? Benar. Jadi memang aku seneng banget sih sekarang memang udah banyak ya brand-brand juga yang mengalokasikan dana tidak hanya untuk promosi di media massa yang Yeah. besar seperti televisi dan radio ataupun koran, tapi juga di sosial media. Bahkan sekarang di sosmed itu malah gede banget sih memang untuk kesempatan kita untuk dapetin deal-deal bareng sama brand-brand besar yang biasanya di TV. Oke. Sekarang iklannya di sosmed, Di sosmed. seperti itu. Iya, dan buat teman-teman mahasiswa nih, terutama mahasiswa Ilkom ya, Iya. ini emang ini tuh dunia kamu banget loh, ini tuh lo banget gitu. Betul. Jadi harusnya ini kamu yang conquer the world gitu. Iya. Ini harusnya kamu yang ini show up gitu Yes. loh ya kan, karena kalian udah dapat materinya di kelas, tinggal ayo gimana caranya kalian aplikasikan di offline-nya nih di Yes. kehidupan sehari-harinya gitu. Aku iri banget sama anak-anak Ilkom. Iya ya, Kak, ya. Tapi kan ngomongin tentang anak Ilkom, iya sih kalau anak Ilkom tuh karena memang dia udah jiwanya udah belajar juga. Nah kalau ke gadis nih belajar dari mana nih? Apa cuma nonton aja terus ya udah karena jiwanya ada jadi passion gitu? Oke, jadi emang dari dulu itu kalau ditanya ya, misalkan orang-orang tanyain hobi kamu apa gitu ya. Banyak yang bilang kayak hobi membaca, hobi balet mungkin ya, atau biola Nyanyi. gitu, nyenyong ya kan. Kalau aku tuh memang dari dulu tuh nggak punya bakat spesifik yang dimana tuh nggak ada. Jadi Oke. hobi apa ya, hobinya ngomong sama makan udah. Nah dari situ terus kayak orang tuaku tuh lama-lama kayak kamu tuh cerewet banget ya, gimana kalau diasah aja gitu. Kecerewetan kamu tuh dikasih edit value, kamu profesionalkan. Caranya gimana? Oh ya berarti aku harus belajar dong cara ngomong yang baik, yang bagus, itu seperti apa. Nah Tuh, berarti SMA tuh aku baru mulai jadi penyiar radio. Oke, gitu. sudah mengalang buana ya. Bibit-bibit itu. Oh, bibit-bibitnya udah ada walaupun Muncul. ngambilnya bahasa Inggris ya. Iya. Akhirnya ngambilnya bahasa Inggris, yang penting di UMY. Karena waktu itu ibuku tuh maunya kamu tuh kuliah yang deket aja, yang paling deket dari rumah mana UMY. Oke, UMY. di UMY cari fakultas jurusan yang harganya paling affordable ya untuk keuangan waktu itu. Apa ya? Oh bahasa Inggris karena Yes. masih baru waktu itu Oh, jurusannya. gitu. Iya, dan kebetulan aku emang suka bahasa juga. Oke. Akhirnya ya udah kita di bahasa Inggris. Tuh, jadi beruntung banget lah buat kita nih yang punya ponak-ponakan yang atau anak-anak nih yang cerewet dari kecil ya, Kak ya. Jadi ini harus diasah ternyata, Harus Andre. diasah. Jangan Biar nggak cu- cuma sekedar cerewet. Iya. Betul. Jangan cuma diomelin anaknya yang cerewet, kasih pendidikan ya. Siapa tahu nanti ada bibit-bibit lain jadi Betul. penyiar radio atau Iya. MC gitu. Aduh, beruntunglah kalian yang cerewet ya. Ini Kak Gadis, tapi kebanyakan sekarang itu mahasiswa atau Gen Z itu banyak nggak pedenya gitu Kak Gadis. Bahkan kalau diperhatiin nih ya karakter sosial media khususnya Instagram Gen Z itu tuh kayak postingan 0, cuma ada highlight 1 hitam. Iya. Aku juga pengen tanya deh sama kalian. Iya. Kalian Gen Z kan? Iya, kira-kira kenapa kalian bikin Instagram seperti itu? Yes, bener banget. Aku tuh heran kenapa kalian kayak gitu. Ih, Kalau mungkin kayak pasti satu nggak pede gitu Yes. kan ya. Oh iya, karena nggak pede, bukan karena ini emang lagi tren gitu. mungkin lebih tepatnya karena takut flexing juga, Kak. kayak- Gitu. Betul, oke, padahal kan oke. kita bisa share apa aja gitu kan. benar. Even itu prestasi gitu. Nah, kebanyakan tuh yang kita temui itu kayak takut sombong Iya. karena prestasi. Padahal Betul. karena kita bisa share aja di sosial media kita. Benar. Dan itu dulu aku juga mengalami loh. Waktu oke. awal-awal aku bikin akun diskon di Jogja, itu kan sebelumnya aku share kayak makanan-makanan tuh di akun Iya. pribadi. Nah, itu banyak yang kayak kamu pamer banget sih makan pecel lele aja di foto, Iya tuh dipamerin kan. kayak Oke. gitu Nah, ya. gitu, Ha-ha. Kak. Ternyata Nah, Kak Gadis aja pernah ngalamin aku hal ini ya. ngalamin Oke. gitu. Jadi tuh kayak gitu tuh balik lagi sama niat kita tuh niatnya mau apa loh, kan aku niatnya mau nge-review, aku Oke. kasih Iya. aku kasih berapa harganya, rasanya gimana, lokasi di mana, Oke. supaya teman-teman bisa tahu di mana belinya Oh, gitu. oke. Nah kalau misalkan ada suara-suara sumbang seperti itu ya udah tutup telinga aja ya say. Soalnya kan kalau misalkan dulu aku ikutin omongan mereka, Iya. aku masukin hati dan Betul. aku berhenti nggak share lagi, ya aku nggak akan menjadi seperti yang sekarang. Iya, betul banget Nggak akan sih. bakal di sini gitu. Iya. Tapi ini marak terjadi di lingkungan kita ya, Iya, Andre ya. betul, teman-teman kita Teman-teman gitu. kita. Nah, apalagi sobat muda-muda nih, jangan sampai ya sobat, ini Kak Gadis juga udah kasih tahu gitu loh, kalau misalnya ada percikan-percikan sedikit Yes. itu tutup kuping aja Betul. gitu loh. Tuh,
sudah ada buktinya, sudah ada Kak Gadis di sini gitu. Ayo loh, nyesel banget Itu kan yang Makanya sekarang kita kayak harus pinter-pinter kan Kak, Iya. memanfaatkan sosial media yang kita platform yang punya ada. gitu. Iya, makanya aku juga suka heran ya anak-anak zaman sekarang nih, misalkan nih aku lagi cari, karena aku sering cari freelance ya buat buat bantuin diskon di Jogja tuh. Oke. Kadang-kadang tuh ada yang Instagramnya cuma kotak-kotak 3 doang aja Nah, gitu, iya, kalau nggak kayak item gitu. doang gitu. Bener. Sayang banget, Sayang padahal banget ya, ini Kak. tuh era kalian di sosial Iya media. betul. Harusnya dimanfaatkan Iya. sebaik Karena mungkin. pasti orang tuh paling pertama tuh pasti yang dicek adalah sosial medianya. Betul. Even kalau kamu apply kerjaan, Mhm. itu nanti kamu akan dicek juga loh sosial Instagramnya medianya. juga, Iya. sosial medianya. Nah Oh, kalau Benar. misalnya Instagram Sobat Bunda Buninya hitam, gak ada postingan, Malah kayak apa yang mau langsung ya, anak dicek? ini kenapa? Iya. Ada Iya, masalah benar-benar. apa? Kan kita jadi bertanya-tanya malahan Yes, say. benar-benar. Gitu. Nah, ini erat kaitannya dengan personal branding ya. Iya, betul. Yang mana sebenarnya kita bisa memanfaatkan sosial media ini untuk personal branding ya, Kak ya. Betul. Nah, kalau Kak Gadis ngelakuin itu juga nggak sih di sosial medianya? banget. Makanya tadi aku bilang ada beberapa sosial media, di sosial media aku tuh ada beberapa personal branding yang berbeda, Oke. ya kan? Oh, Yang di beda ya, Kak? Iya, diskon di Jogja tadi Mbak Dis yang biasanya sapaannya kayak halo sobat diskonku, apa kabar? Kali ini aku mau ngajakin kamu buat jalan-jalan, cobain makanan ini, misalkan seperti itu, ya kan? Aduh. Kedengarannya gak asing ya ternyata. Oh ini suaranya. Kita Kayak- dengar langsung Kayak pernah suaranya. denger gitu kan ya siapa? Ternyata ini ya. Kalau sobat gak asing, ini suaranya ada di sini sobat. Tolong. Yang selama Halo ini sobat diskonku, misalnya kayak gitu kan. aduh, sering banget denger di FYP TikTok ya. Iya kayak gitu. Jadi emang kalau diskon di Jogja seperti itu. Nah, kalau di akunku sendiri itu kalau dulu malah dikenalnya sebagai gadis seorang MC. Iya. Kenapa? Karena postingan yang aku upload itu Upload. rata-rata tuh MC. Iya. Oh. Karena waktu itu emang bekerjanya nyarinya dari Instagram. Karena misalkan ada IO dari Jakarta, dari Bandung, dari Bali, mereka nggak tahu MC Jogja itu siapa. Dan akhirnya mereka akan nyari di Instagram, dicari hashtag MC Jogja. Betul. Iya, gitu. bener. Nah muncullah ya dari situ Betul, nama-nama dari situ kita. muncul. Jadi brandingku di Instagram pribadi itu dulu MC banget sih waktu Oke. itu. Gitu. Sekarang udah bergeser jadi gadis si content Content creator. creator. Bahkan udah nggak ada foto lagi, isinya video semua di situ. Betul. Asli video semua. Nah, baru yang di TikTok itu personal brandingku lebih ceria lagi, lebih pecicilan gitu loh, yang suka ngedrama Oke. gitu ya, bikin drama kayak gitulah. Dramanya bukan drama yang gimana-gimana enggak, dramanya positif karena kayak misalkan kita ada endorsement nih, misalkan endorsement dari UMY Boga ya, Yes. UMY Boga sekali lagi. OMY Boga 3 kali. Panggilan kepada UMY Boga. Endorse. Misalkan ya dari UMY Tirta ya, sekarang ganti Tirta ya, UMY Tirta tuh. Nah misalkan kita mau ngepromosiinnya tuh nggak bisa hard sell gitu, kayak dulu kan kita hard sell terus ya. Iya. Kalau sekarang nggak bisa, jadi pasti ada soft sellnya, pasti ada ceritanya dulu, openingnya apa, bridgingnya apa, Oke. baru ke produknya, nanti baru closing dan CTA kayak gitu. Oke. Jadi untuk menumbuhkan bagan-bagan tersebut tuh harus ada yang namanya personal branding tadi, dan juga ada ceritanya lah dari Oke. awal tuh, kayak drama tadi yang aku bilang drama tadi maksudnya cerita ya, alur cerita Oke, ya, oke, bukan oke. saya kayak ntar dikira queen of drama Iya. gitu. Bukan ya saya. Nah, dari beberapa platform sosial media yang Kak Gadis gunain ada TikTok, YouTube, Instagram, yang mana intensnya di Instagram ya Kak ya. betul. Nah, menurut Kak Gadis yang kiranya jangka panjang itu sosial media apa Kak? Iya, yang bisa bertahan gitu loh Kak. Karena kan dari sekarang aja kita udah bisa melihat gitu, kayak misalnya netizen itu musiman, terus tren aja musiman, bahkan sosial media gitu. Nah, itu kan sosial media kan kita bersaing gitu ya Kak, antara Iya. Instagram, TikTok, bla bla bla. Nah, kalau menurut Kak Gadis sendiri yang bisa sustain dan bertahan gitu apa Kak? Sebenarnya ya sosial media sekarang tuh udah bagus banget sih, sustain sampai sekarang. Kayak Iya. Instagram pun kita kayak kerasa nggak kerasa tuh udah lebih dari 10 tahun loh Instagram tuh. Iya. Kalau tadi Bener-bener. baru hitung-hitungan juga, oh ternyata lama banget. Terus TikTok ini juga udah, dulu kan sempat masuk di ban, sekarang udah masuk lagi, dan ini udah last 4 years I think ya, kalau nggak salah 4 tahunan lah. Iya. Karena aku mulai di tahun 2020 TikTok tuh. Nah sebenarnya kalau misalkan mau sustain, aku lebih saranin di Instagram sih, karena di Instagram itu kayak bener-bener memang followernya itu engage sama akun Iya. kita, dan mereka kan akan ngelihat
daily activity kita juga ya di story Iya. gitu. Jadi emang lebih deket, lebih close. Jadi dicari terus gitu loh kalau dia udah suka sama orangnya. Oke. Dan kalau TikTok, kalau misalkan mau cepet viral, cepet besar namanya, cepet jualannya itu ke TikTok. Karena di sana emang cepet banget viralnya gitu. Oh, gitu. Terbukti ya kalau misalkan Instagram ini aku bangunnya itu 10 tahun dan itu followersnya masih 95.000 sekarang. Sampai sekarang ya Kak ya. Di akun pribadi. Wow. Nah, kalau misalkan TikTok itu di 6 bulan pertama aku main TikTok itu aku udah dapat 1M follower di TikTok ya, 6 bulan pertama. 6 waktu itu. bulan Kerja loh. bagus. Cepet banget ya Kak kenaikannya ya. Bener-bener sampai sekarang udah 1,5 juta Oke. followers gitu. Tapi emang waktu itu juga kondisinya adalah orang-orang masih memandang TikTok sebelah mata karena habis Oke. di ban masalah bau Alpenlibe, kalau kamu Bener-bener. tahu ya Yang mana, kan, yang dicap jamet banget lah ya. Kak. jamet banget, alay gitu ya. Alay. Padahal kalau misalkan kamu mulai di Yes. masa-masa alay itu, nah itu aku mulainya di masa TikTok dicap alay, lalu aku membuat kontennya yang tidak alay. Oke, Nah, yang waktu itu- dibutuhkan ya Kak ya. Betul, soal konten finansial, malah justru konten-konten yang seperti itu kayak menabung kayak gitu. Oh, Nah, jadi akhirnya- kayak tips-tips gitu ya Kak awalnya. Bener, aku tuh Oke. viral pertama itu karena Dalgona Coffee. Kalian inget nggak? Ingat. Kamu pernah bikin nggak? Pernah lah, pernah banget gitu kan ya. Hits pada zamannya ya. Iya, berhasil nggak pakai itu? Pakai apa? Pakai garpu. Berhasil tapi Enggak. kayak ya Allah lama banget. Iya, nah itu tuh aku itu yang pertama kali bikin Dalgona Coffee pakai saringan. Oh, iya, Saringan iya, iya. besi. Ya ampun iya. Nah itu videoku tuh itu tuh pertama kalinya ada si video hacknya itu dari aku. Nah dari situ si video ini viral sampai disiarin ke televisi. Oke. Nah makanya tuh kayak ternyata TikTok sekarang ini kok share-nya nggak cuman yang kayak orang joget-joget dan alay aja, tapi kayak tips and trick seperti ini, terus educational purpose kayak finance, menabung yang ringan-ringan itu tuh Oke. ada juga gitu. Nah akhirnya dari situ makin besar sampai sekarang. Nah, berarti kan Kak emang karakter dari setiap sosial media yang kita gunakan itu beda-beda ya. Beda-beda Kalau di Instagram Kak Gadis biasanya yang seperti ini, terus kalau di Iya. TikTok menjadi lebih cheerful lagi, Iya. lebih Kecilan. keluar lagi gadis Rafidanya gitu kan ya. Karena audiensnya tuh nanti mereka menangkap konten kita tuh juga berbeda loh. Oke. Jadi misalkan nih aku udah pernah sering banget kayak aku ngetes nih, ini konten yang sama. Misalkan konten video A, aku upload ke TikTok semua komentarnya positif Oke. semuanya kayak oh iya lucu, ih ada ininya, pokoknya ada twistnya di belakang, lucu banget gitulah. Iya, Nah, ketika aku masukin ke Instagram nanti komennya kayak apaan sih, caper banget, mbaknya drama banget kayak gitu. Jadi emang karakternya berbeda. Beda, Makanya benar. kadang ada satu produk itu aku bikin 2 video yang berbeda untuk TikTok dan Instagram. Oh, jadi Karena- kontennya beda ya Kak? Benar, karena memang behavior orangnya juga berbeda. Jadi ya Oke. gitu. Instagram tuh lebih serius gitu lah. Oke. Nah, buat kita yang baru mau bangun nih ya, pastinya Instagram itu beda dengan TikTok tadi kita buat kontennya ya. Nah, itu gimana sih Kak cara kita tahu akun Instagram kita tuh karakter audiensnya yang seperti ini nih karakternya. Yang di TikTok kayak gini nih karakternya. Apakah kita harus cek ombak dulu, posting semua konten dengan topik-topik yang berbeda supaya kita lihat, oh, kayaknya audiens aku suka yang kayak gini nih followers aku gitu. Atau gimana sih Kak biar kita bisa tahu gitu? Oke, aku buat di awal memang aku cek ombak juga sih. Oke. Jadi kayak aku ngasih followers aku itu berbagai macam konten gitu Oke. ya. Jadi makanya sebenarnya kalau misalkan ditarik ke belakang di TikTokku tuh awalnya viral karena konten masak tuh dalgona ya kan. Terus viral kedua adalah konten kos-kosan. Waktu itu ada konten membangun kos-kosan di umur 24 tahun. Terus Wow. iya, terus kan banyak yang nanyain, oh waktu itu viralnya tuh karena aku kasih Indomie gratis buat anak kos setiap akhir bulan di Oke. kos. Nah kayak gitu, jadi itu mulai rame juga. Terus akhirnya banyak yang nanyain soal finansial, soal Oke. gimana nabung gitu. Terus abis itu bergeser lagi karena udah banyak endorsean makanan, jadinya foodies gitu di TikTok. Abis itu geser lagi, pokoknya ngikutin aja gitu Ikut yang perkembangan mana. zaman ya kan? Dan ternyata audiensnya jadi apa ya? Jadi bervariasi, beragam dan terfilter sendiri. Nanti tiba-tiba Iya. oh ternyata malah sekarang jadi banyak audiens yang dia tuh memang suka cari tahu info-info makanan atau tempat wisata yang ada di Jogja kayak gitu. Apalagi Jogja seperti yang kita tahu kota wisata ya, banyak banget. Sekarang lagi Iya. membludak banget tau Kak. banget. banget. Apalagi Tapi, habis akhir tahun iya kan? kemarin ya. Bener-bener. Tahun baru. Tahun baru, iya, aduh. Nah, kita kan udah mengenali nih Kak audiens atau masa yang kita punya gitu. Nah, dari Kak Gadis kan mengikuti gitu. Jadi secara tidak langsung nanti
netizen kita, masa kita akan terfilter gitu. Iya, Nah, tapi benar. tadi kan kalau Kak Gadis kan itu kasarnya kayak ngasih makan masa dari video di Instagram seperti ini, di TikTok seperti ini gitu. Nah, tapi kalau untuk kita yang baru mau mulai, itu kita harus manage-nya gimana sih Kak gitu kayak benar. apalagi kita kayak malu atau gimana gitu loh. Pasti Sepakat. banyaknya kayak Susah gitu. banget ya. Iya. Buat kita baru mau bangun ini susah banget Manage-nya Kak. gitu. Manage-nya. Oke, jadi kalian berarti hambatan terbesarnya adalah Konsistensi, komitmen, niat, Gak banyak pedenya banget, gak gitu pedenya. ya. Oke, jadi aku bisa menyarankan ada berbagai step ya untuk Iya. kalian yang masih belum percaya diri untuk bikin konten. Itu ada berbagai macam step. Jadi nggak harus kalian langsung all package gitu ya, nggak harus langsung kelihatan muka dan ada voice overnya, nggak harus seperti itu. Bisa juga kalian bikin video estetik dulu, Oke. ya kan, yang shoot aja. Misalkan kalian datang ke coffee shop, kalian shoot soal apa tempatnya yang estetik, terus apa namanya dari sudut ke sudut, lalu Menunya. dijahit, iya benar Menunya menunya, terus diedit aja, dikasih lagu, upload. Oke. Cukup sampai Oh, situ dulu. gitu. Kamu lakukan itu buat 5 konten lah minimal. 5 konten. Setelah itu nanti kalian pasti akan ter-challenge. Ini kayaknya kalau dikasih voice over oke deh. Nah, terus kalian Baru- coba tuh kasihlah voice over. Voice over kan editornya juga sama ya, editingnya ya pakai aplikasi itu udah Iya. buat ngedit sama voice over. Oke. Tambahin voice over, 5 video lagi yang udah ada voice overnya. Nah, nanti step selanjutnya adalah coba kamu nongol gitu. Mungkin cuma minum doang atau mungkin gigit aja sekali 2 kali gitu. Oke. Tapi yang penting udah terbiasa di depan kamera. Oke. Nah, seperti itu step-stepnya. Nanti terakhir baru deh itu bakalan udah pede. Kalian bisa review langsung, ngomong langsung sama kamera tanpa harus voice over. Dan proses itu memang tidak sebentar dan tidak mudah gitu Betul. ya. Aku tuh mulai untuk bisa ngomong langsung di depan kamera sampai bisa seperti itu tuh baru tahun kemarin. Padahal aku udah 10 tahun ya main sosmed yang bisa ngomong langsung di depan kamera langsung. Kali ini aku mau cobain makanan ini guys, ini rasanya enak banget dan kita harus gini. Kayak gitu itu tuh baru mulai tahun kemarin. Makanya baru aku mulai beli mikrofon itu tuh baru tahun kemarin kayak gitu. Jadi prosesku tuh juga lama teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian merasa aduh kayaknya aku ini deh nggak pede banget, aku nggak bisa gitu loh. Aku juga mulainya dari seperti itu gitu. Yang penting Proses. sabar. Betul. Nikmati betul. prosesnya sobat muda Betul. dunia. Kak Kebiasaan Gadis aja banget kan ya. prosesnya tuh sobat sudah dengar kan kayak prosesnya Panjang. gitu. Terus kita kalau mau mulai juga nggak harus konten yang all package gitu ya Kak. betul. Tadi Kak Gadis sudah sampaikan juga sobat kalau misalnya kita mau buat konten bisa dari yang video-video Kecil-kecilan dari ya. sudut ke sudut, Iya. POV gitu loh. Nggak harus yang langsung ada voice over, langsung oke. ada muka kita, langsung ada adegan apa misalnya gitu ya Kak ya. Benar. Oke. Jadi bertahap aja. Benar banget. Nah, FYI Kak Gadis ini adalah salah satu founder atau pencetus yang namanya video-video yang ada voice overnya ya Kak ya? Iya. Jadi dulu waktu awal-awal tuh emang karena belum banyak di Jogja tuh yang bikin video dengan apa ya presenter dengan voice over. Jadi dulu mengawalinya dari situ gitu. Oke. Akhirnya sekarang yang awalnya tadi semuanya pada foto pakai kamera besar-besar Oke. gitu ya. Sekarang akhirnya semuanya pada ganti pakai HP semua. Iya, hampir semua. Terus kayak video ngomong mulai kayak gitu ya Kak Gadis ya. Bener. Tapi ada yang paling penting banget dari obrolan kita kali ini. Apa tuh? Kalau yang namanya ingin konsisten, terus ingin terjun ke dunia content creator, pastinya yang bikin kita semangat adalah viewers Kak. Like, comment, Bener. subscribe, share dari audiens kita. Setuju. Nah itu gimana sih Kak? Kasih tahu dong kita tipsnya gitu. Oke, biar ini ya, biar view-nya banyak. Biar viewsnya banyak, bisa FYP terus. Enggak sih kalau terus-terusan sampai sekarang pun ya, aku enggak semua konten FYP juga ya. Maksudnya memang kelihatannya followers 1,5 juta ini pasti FYP semua deh ya kan. iya Tapi dong. tidak Besti, tidak semudah itu. Lihatlah kontenku semudah terakhir itu. cuma 1.000 view-nya. 1.000 Ada juga ya. ya, cuma 1.000. Cuma 1.000 Betul. loh. Dan itu kayak kalau misalkan udah seperti itu, aku harus lakukan evaluasi Oke. dan memberikan booster ke video itu gitu. Jadi harus ada tanggung jawabnya juga sebagai KOL kayak gitu. Nah kalau misalkan supaya biar banyak view-nya itu sebenarnya akan panjang banget sih kalau aku
aku jabarkan ya. Oke. Pokoknya intinya kalau bikin video itu 3 detik pertama itu sangat menentukan audiens kamu tuh mau nonton video kamu sampai habis atau enggak gitu. Setuju banget sih. Jadi di awal itu kamu bener-bener harus temukan kata-kata atau konsep atau hook yang bener-bener bikin orang tertarik sama video kamu Oke, gitu. Itu pokoknya paling penting 3 menit, 5 menit pertama, 5 menit lagi 5 detik, 5 detik pertama ya. Itu emang penting banget, harus dipikirin banget. Itu yang bikin stres ya kadang-kadang ya, kayak aduh apalagi nih hooknya, bingung bener-bener. seperti itu. Nah, itu selain detiknya ya di awal gitu Kak, caption tuh ngaruh nggak sih? Caption Atau itu hashtag juga, Kak Hashtag Gadis? judul nggak sih? Oh, Judul. kalau iya bener-bener caption dan hashtag sekarang di TikTok sangat ngaruh banget. Karena itu akan menentukan video kita akan masuk ke klasifikasi tersebut atau tidak. Misalkan aku lagi review soal soal tempat wisata di Jogja. Aha. Berarti di caption itu aku harus tulis tempat wisata di Jogja. Di hashtag pun juga aku harus ada hashtag tempat wisata di Jogja atau wisata Oke. Jogja. Karena apa? Nanti kalau misalkan udah ke-upload video kita itu nanti di atas ada bagian search. Ya. Di situ kalau misalkan sampai udah ketulis referensi tempat wisata di Jogja, itu berarti video kita tuh udah masuk ke Klasifikasinya Iya, gitu. betul. Ke page-nya kalau orang nyari tempat wisata ke Jogja, video kita akan dimunculkan gitu. Betul. Nah, nanti kamu bisa cek sendiri nih di video kamu yang udah diupload di TikTok. Ada nggak sih di kolom search di atas? Kalau diklik videonya nanti ada kolom search kan di atas Iya, videonya. Nah, itu ada tulisannya nggak di situ. Kalau sampai nggak ada, berarti video kamu tuh nggak masuk ke klasifikasi itu gitu. Jadi makanya harus dimaksimalkan di caption dan di hashtag. Tuh, Gitu. harus Jadi dipikirkan penting. juga, Harus Andre. dipikirkan. Nah, Indra ini juga salah satu udah mulai nih Kak. Sepertinya kontennya lucu-lucu gitu loh Kak. Mulai dari yang Kak Gadis bilang tadi, video-video estetik aja dulu. Buat latihan. Iya, benar-benar. Setidaknya nggak kosong kan Kak? Betul. Fun not so fun fact ya. Iya. Aku tuh awal-awal bikin video TikTok itu ada 25 video yang flop. Oke. Jadi sebelum pas lagi aku ngebangun video TikTok tuh pokoknya aku ada 25 video itu nggak ada yang nonton atau viewersnya cuman di bawah 100, cuman 20, 25 itu aja aku sendiri yang nge-scroll ulang ya kan. Dan Bener-bener. keluarga Bolak-balik. begitu bolak-balik gitu. Jadi Kalau pokoknya nggak dipaksa temen-temennya ya Kak ya. iya, nge-share sendiri gitu. Betul, Nah, betul. di video ke-26 itu baru dapat si Dalgona Coffee. Jadi kalau misalkan baru 3-4 video nggak FYP. Aduh, 25 beb minimal beb. Tuh siapa nih sobat muda Pantesan, pendengar? aku 10 aja belum ada. Ya, udah demotivational tapi jangan. Makanya kita tuh butuh emang apa ya? Mindsetnya tuh harus dibentuk seperti kayak ini tuh lagi belajar. Jadi Yes. kita harus menumbalkan video ini gitu. Betul. Sambil evaluasi. Pokoknya di awal-awal itu banyakin quantity Iya. over quality. Mhm. Jadi banyakin dulu aja videonya, kualitasnya nanti menyusul. Betul. Jangan pantang menyerah ya Iya. sobat muda dunia. Upload aja. Upload aja. Pede aja Tuh, udah. Sobat muda-muda yang Instagramnya, yang sosmednya masih hitam, postingannya 0. Nol banyak Highlightnya banget. hitam. Wah gila sih itu banyak banget Profilnya Kak. cuma gambar orang entah siapa. Itu sayang banget sih padahal Sayang ini kayak eranya kalian untuk Ih. bersinar, guys. Gitu. Parah. It's time to show. Yes, Iya. betul. Aduh seru banget ya obrolan kita hari ini. Wah, banyak banget tau Tentang yang sosial dapat. media gitu Sosial loh. media. Nah, sobat, di episode kali ini kan karena kita spesial banget, makanya kenapa kita di sini ngobrolnya sama Kak Gadis Iya. gitu. Dan Kak Gadis ini bukan dari Ilkom atau bukan dari background pendidikan yang memang harus bisa langsung influencer gitu loh. Iya. Buktinya Kak Gadis dari PBI, sobat-sobat PBI nih ya. Bisa loh. Jadi kayak siapapun gitu loh yang Iya. mau jadi influencer atau mau baru mulai. Yes. Siapa saja bisa, sobat bisa, kita bisa, aku yang di sini bisa. Betul. April juga Betul. bisa. Peluangnya sangat terbentang luas ya. banget Di era sosial media ini. Salah banget berarti kita selama ini yang postingannya nol. Iya, apalagi kalau misalkan Aduh.
ini ya, misalkan aku pengen mencoba di sosial media konten kreator tapi nggak mau jadi konten kreatornya, itu bisa banget kalian menjadi orang yang di belakang layar, Oke. ya kan, bisa jadi editornya, bisa jadi videografernya, karena banyak banget dibutuhin di Jogja Oke. tuh untuk videografer atau host live gitu tuh banyak banget. Jadi Admin. iya, admin seperti Oke, itu. oke. Jadi kalau berkarir di sosial media itu nggak melulu cuma menjadi influencer, Iya. konten kreator tuh enggak. Kamu juga bisa di belakang layar kayak tadi ya, videografer, Yes. editor gitu. Berarti buat yang fresh grad juga nih ya. Jangan takut gak ada kerjaan ya Kak ya. Betul. Banyak sebenarnya kalau kita mau gitu. banget ya kan. Banyak sekali. Banyak lagi apalagi di era sosial media gitu Yes, kan ya. semuanya bisa jadi uang. Semuanya bisa jadi uang. Itu tadi langsung kesimpulan yang timbul. Kesimpulan betul. Itu yang kita mau kita denger gak sih? Ya, yang penting cuan kan ya. Iya, yang penting cuan. Nah, ngomongin soal cuan nih Kak ya. Aduh, kalau kita main sosmed tuh pastinya kita nggak cuma mau main aja nggak sih Kak? Pastinya kita mau cari peluang nih untuk karir Betul. kita. Nah, menurut Kak Gadis peluang apa aja sih yang udah Kak Gadis dapetin nih dari udah main sosial media nih? Iya, Oke. udah 10 tahun. Ih, kan lama tadi. banget loh itu. Terus juga sebentar nih ya sobat, dari kita sudah saksikan kekonsistenan Kak Gadis Aduh. gitu loh. Terus kayak kegigihan, terus Iya. drama-drama menarik yang dibuat gitu Betul. loh. Apa saja yang peluang atau yang sudah Kak Gadis tuai selama ini gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan kalian nanti mikirnya kayak ya kan kamu udah 10 tahun Kak bikin sosmednya. Oh, Iya. tidak juga. Jadi memang aku memiliki sosmed memang udah 10 tahun ya, tapi Punyanya. untuk punya aja. Kayak kalian nih, kalian kan baru Iya. punya aja Punya kan. aja. Nah, ya baru Benar. punya aja kan. Nah, untuk menyeriusinya yang Oke. bener-bener ngonten banget itu tuh di 4-5 tahun lah, 5 tahun ini. Nah, Iya. dan itu tuh benar-benar titik baliknya adalah di TikTok gitu. Jadi waktu Oke. pandemi kemarin kan aku Oke. mulai TikTok kan pas pandemi kemarin ya. Itu tuh benar-benar yang titik balik banget. Dari awalnya kita masih ngontrak 3 Oke. tahun. Jadi aku tadi aku gadis tapi sudah tidak gadis ya kan. sudah menikah kan. Nah, itu tuh benar-benar hidup kita tuh 3 tahun itu tuh benar-benar ngontrak aja gitu. Nah, di tahun keempat tuh baru kita bisa membeli Oke. rumah itu pure semuanya dari konten kreator. Wow. Bahkan dulu yang kayak pemberitaanku yang terbesar itu adalah karena berhasil membeli mobil Wow. Oh, iya. karena TikTok ya. Pernah dengar nggak? Pernah lihat Kak, bukan denger lagi. Iya, FYP tapi- di mana-mana. Iya, tapi kayaknya kita belum tahu ya. Oh, Iya. Kak Gadis Kak loh, Gadis. UMY. Kalian masih Iya loh apa ya? ternyata. Bangga kali lah kita ini kan. Iya, jadi itu pemberitaan yang paling heboh waktu itu. Makanya itu juga ngerubah mindset. Kalau TikTok tuh nggak cuma joget-joget doang, Iya, tapi bisa buat betul. cari duit. Itu tuh emang bener-bener itu berapa ya? Kalau nggak salah 3 bulan atau 6 bulan, aku lupa deh. 3-6 bulan pertama main TikTok itu bener-bener uangnya bisa untuk membeli mobil pertamaku waktu itu. Nah, itu juga sempat di-mention sama Raffi Ahmad waktu di TikTok Awards pertama. Ya, itu sempat di-present juga di Oke, TikTok oke, Awards oke. itu terus habis itu ya udah itu langsung mengalir aja sih, alhamdulillah. Yang tadinya ngontak udah bisa beli rumah, udah bisa membeli mobil kedua Oke. gitu. Masya Diundang jadi Allah. pemateri. Materi ya, dan itu semuanya pure ya. Aku dan suami tuh pure di sosial Oke, media. Kita nggak ada kerjaan lain selain di sosmed gitu. Oke, berarti dari nol until Ya. sekarang Iya, gitu betul. kan ya. Benar. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, sosmed tuh menjanjikan gak sih? Oh, menjanjikan Oke. banget ketika kalian pick. Tapi jangan lupa kalau yang namanya dunia cepat seperti ini, cepat movingnya, itu Iya, akan betul. cepat juga tumbuh kayak pesaing-pesaing lain juga. Betul, gitu. kompetitor. Kompetitor yang lain juga gitu. Dan sekarang tuh emang udah banyak banget ya. Kalau dulu yang bikin konten di TikTok tuh masih segelintir aja lah di Oke. Jogja. Iya. Oh, sekarang Sekarang semuanya bisa bisa, siapapun, semua benar. umur bahkan ya Kak ya. Betul. Nah, disitulah peran personal branding Yes. itu bermain. Betul. Kenapa kita harus kuat personal brandingnya? Betul. Karena itu yang akan bisa membedakan kita sama kompetitor yang lain. Oke. Sama Seperti individu-individu yang lain. Ya, Yes, kreativitas sure. kita diuji Andre. Aduh. Abis ini kita harus belajar ngedit nggak sih? Oh, Siapa sudah tahu bisa nanti lah. aku jadi pesaingnya. Ayo saingin aku. Ayo siapa sobat muda-muda yang mau nyaingin Kak Gadis? Oh, dengan Yang- senang hati loh. Aku senang malah Betul, jadi banyak betul. temennya.
Iya, kita nggak boleh iri ya Kak ya. Kita harus saling support. Kalau bisa kita Betul. kolaborasi. Nah, aku juga pernah kolaborasi sama TikTokersnya UMY. Hah? Si cowok itu yang viral itu. Iya, yang always viral ya. Yes, Itu juga yes. kalau misalkan kita lagi ada aku misalkan lagi kerja bareng sama UMY untuk Oke. promosi, itu juga kalau misalnya ada dia, kita kolaborasi juga gitu. Oke. Jadi kalau ada yang baru tuh jangan dianggap ini sebagai musuh atau Aha. gimana, tapi kita rangkul untuk kolaborasi. Betul. Kita panjat sosial bersama ya kan. Saling panjat. Tolong Iya. abis ini di tag ya Kak. Abdur ya. Oh, siap. Abis ini gak sih? Oke. Kayaknya kalau kita ngomong sosial media, apalagi sama pakarnya yang sudah survive di sosial media, gak akan ada habisnya. Nggak habis Iya. habis. Gak akan ada habisnya. Bisa 2 bulan. Banyak banget insight yang kita dapetin ya Andre ya. Banyak sekali ini juga sungguh tidak terasa durasi kita ngobrol ini. Kasian banget itu tim kita udah durasi padahal kita kayak masih pengen aja terus ya. Masih Tapi lanjut. sobat Bunda Dunia jangan sedih Jangan kalau misalnya sobat Bunda Dunia masih punya Aha. pertanyaan Betul. atau masih ada yang bingung, sobat Bunda Dunia langsung aja ketik pertanyaan sobat Bunda Dunia di kolom Yes. komentar di bawah, langsung dikirim nanti Yes. aku April dan Kak Gadis juga Aha. bisa bantu jawab kalau Yes. misalnya sobat masih bingung gitu. Betul banget. Nah Kak Gadis nanti langsung komen ya Kak ya di bawah tips-tipsnya, mungkin ada yang kurang jelas gitu. Tapi kayaknya udah jelas semua sih. Tapi sobat ini sudah banyak banget Banyak banget, tips banyak yang Kak Gadis kasih gitu loh. Mulai dari konsisten, sosial media, terus Betul. kayak konten-kontennya apa aja, Aha. tentang apa. Nah sobat, itu tuh sedikit-sedikit kita udah mulai bisa cicil gitu loh. Iya. Kalau kita memang mau mulai gitu. Dan yang udah mulai ya kita lanjutkan ya Kak Betul. ya. Benar. Jangan kayak nggak ada viewersnya gitu. bener. Mundur aja. Oh, jangan. Oh jangan. Maju makanya. Wir, maju. Nah, gitu. Oke, pokoknya apapun itu dimulai ya Wir ya. Karena kalau misalkan nggak ada ups and down, nanti Iya. nggak bisa ceritain kayak sekarang. Iya. Masa kalau disuruh cerita, iya saya bikin sosmed langsung sukses sih Mbak. Yes. Gimana ya? Saya Langsung juga nggak viral. tahu. Langsung Masa kayak Viral gitu 2,1 M views, abis itu Iya. besok 0. Takut. Kan yang diceritain adalah prosesnya sobat Yes, Bunda betul. Dunia. Itu poinnya. Jalannya seperti apa gitu kan. Sekarang kita udah dengerin kisahnya Kak Gadis Iya. yang itu tadi gitu. Siapa tahu nanti juga sobat ada di part proses yang mana Iya. gitu. Kita nggak tahu, makanya kita mulai dan kita bangun sosial media yang kita miliki. Betul. Wah, terima kasih Wah. banyak Kak Gadis. Dengan senang hati. Mungkin setelah ini ada part 2 gak sih? boleh. Nanti kita Boleh part ya. 2-kan ya. Terima kasih banyak loh Kak sudah mau hadir di studio kita Betul. tercinta Dengan senang ini. hati. Sharing session kita hari ini benar-benar memberikan kita manfaat yang luar biasa. Begitupun sobat Amin. muda mendunia, semoga ketransfer ya ilmu yang dikasih Kak Gadis hari ini. Amin. Aku juga terima kasih banyak buat UMY Talks, UMY juga teman-teman yang Iya. udah undang di sini, seru banget. Semoga bisa bermanfaat, bisa memotivasi, Amin. Betul. diambil baik-baiknya aja ya, say. Iya, Karena ini no say. edit ya kayaknya No, ya. kita Takut. kita natural. Iya, Natural. gitu. Thank you pokoknya. Oke, jadi sebagai penutup nih ya, nggak afdol kayaknya kalau kita nggak ngasih tahu jargonnya UMY UMY Talks. Oh, ada jargonnya sendiri. Ada dong, Kak. Oke. Apa tuh? Bukankah muda mendunia? Ada sih Kak, Ada ada lagi, sih. ada Oh, lagi. ya ada bau-bau itu sih. Oh, tuh. iya, boleh. Ya UMY nggak akan hilang kalau pokoknya hashtagnya tuh nggak akan hilang yang namanya muda mendunia unggul dan islami Kak. Benar. Karena Dari itu zamanku nggak berubah. betul, karena itu adalah ini kita ya, garda kita ya. Betul. Kalau gitu langsung aja kasih tahu Dindre, apa sih jargon kita? Jadi nanti April bilang UMY Talk season 3. Kita jawab Kak Gadis, inspirasi muda mendunia. Oh, Gitu. baik. Sobat muda mendunia harus ikut juga dong Sobat ya. yang di rumah ikut Oke, juga. boleh. Ya, jadi langsung aja kita tes nih ya. Oke lah, abis ini kita langsung closing nih. Oke. Aduh, karena udah abis nih Kak waktu kita. Ya, sedih banget. Padahal Sedih kan banget ya. pengen seminggu. Oh. Jangan dong. Durasi seminggu tuh gimana Iya. ya? Kasihan editor. Betul. Rip editor. Langsung aja ya. UMY Talk season 3. Inspirasi muda mendunia. Aku April pamit. Aku Andre pamit. Saya Gadis Rafida juga pamit. Bye, Sampai jumpa di episode selanjutnya. sobat. Bye bye.